Halo, terima kasih udah mampir di YouTube saya. Jangan lupa like video ini ya kalau teman-teman merasa terbantu, dan semoga membantu di kemudian hari. Oke, langsung kita ke pokok bahasan ya. Kali ini saya akan mereview tentang gambar kerja rumah baja atau risbah, rumah instan struktur baja. Jadi gambar yang sudah saya ulas di bagian depan untuk desain strukturnya. Jadi ini saya akan mengulas gambar kerjanya ya, detail gambar kerja dan komponen-komponen potongan serta join-join sambungan, semua komponen-komponen yang menyusun bangunan ini saya akan kupas tuntas. Ini 3D detailing ya, bisa dijadikan acuan menjadi gambar kerja ya. Jadi bisa diaplikasikan di lapangan dengan standar komponen material-material WF yang ada di pasaran Indonesia juga. Ini gambarnya seperti ini, rumah instan struktur baja. Rumahnya sangat minimalis ya, desain industrialis, dan struktur untuk bangunan ini menggunakan struktur baja berat. Oke, seperti ini detail penampakannya untuk strukturnya. Oke, langsung kita masuk ke gambar kerjanya ya. Gambar kerjanya seperti ini. Ini tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Bisa dilihat di sini. Jadi gambar kerja ini bisa dibuat menjadi gambar izin IMB ya. Izin pengurusan IMB. Jadi bisa disertakan juga untuk khususnya untuk strukturnya, jadi bisa disertakan dalam pengurusan IMB. Jadi cara syarat-syarat pengajuan IMB ya bisa Bapak lihat di Google, semua banyak tertera. Biasanya pengambilan formulir, biasanya terus disuruh melengkapi lampiran-lampiran seperti gambar dena, masing-masing biasanya 3 rangkap. Jadi gambar dena, potongan, rencana fondasi, rencana atap, rencana sanitasi, dan set plan-nya. Set plan tempat di mana letak bangunan ini akan didirikan. Terusnya gambar konstruksi beton dan baja itu hampir sama, cuma strukturnya aja yang satu beton, yang satu baja. Biasanya gitu. Jadi gambar konstruksi baja itu harus disertakan perhitungannya, uji kekuatannya, sama juga beton, khususnya untuk 2 lantai ya. Terus hasil tes tanah gitu. Jadi keuntungan kalau punya gambar IMB itu, bangunan memiliki nilai jual yang tinggi, jaminan untuk kredit bank, peningkatan status tanah, informasi peruntukan dan rencana jalan. Dan itu untuk seputar dari gambar perizinan IMB ya. Langsung kita ke topik bahasan. Di sini udah tampak depan. Oke. Kita langsung menuju ke struktur komponen. Ya, ini dari Dena. Jadi gambar ini full 3D. Jadi owner dan pekerja di lapangan pasti benar-benar paham dengan gambar ini ya. Ini gambar full 3D ini gambar kerjanya. Jadi bangunan ini saya jelaskan awal ya. Ada 7 bagian. Jadi sistemnya bisa dibuat rumah tumbuh juga di sini. Jadi bangunan bagian A, B, C, D, E, F, G ini untuk bagian depan, dan E, F, G ini untuk bagian belakang. Jadi strukturnya seperti ini ya. Ini untuk A dan ini untuk E, F, G. Nah, 2 lantai. Langsung ke Babis Dena. Ini bangunan A. Penampakannya seperti ini. Saya ambil ke bangunan A. Jadi di sini tampak atas. Jadi untuk rangka atapnya seperti ini. Material juga ntar dijelaskan di gambar kerja ini. Oke, langsung ke kolom 1. Maksudnya untuk kolom pertama. Jadi ini bisa jadi panduan instalasi erection di lapangan juga, serta pengerjaan saat fabrikasi ya.
Jadi kolom 1 ini kita jelaskan di sini panjangnya itu 7 meter dengan sambungan 1 meter. Material yang dipakai untuk kolomnya sendiri IWF 250. Jadi bisa dilihat di sini semua komponennya, untuk peruntukannya sudah saya jelaskan di sini. Ini untuk detail blenders. Detail blenders masuk ke sini. Ini detail dan ukuran. Jadi gambar 3D yang saya tampilkan tadi ini memang benar-benar 3D detail nih ya. Ini untuk material base plate ya, detail dan ukuran blenders base plate-nya. Pakai plat 16 jenis join kolom blenders dan dilas. Setelah itu finishing charging chromat, kolomnya pakai IWF 250. Terus angkurnya sudah saya jelaskan di sini, untuk pakai M16 panjang 70, tegukannya ini 100, ada 3x2, ada 6 per tiap titik kolom. Di sini juga saya jelaskan untuk sambungan, metode penyambungan baja. Jadi awal dari pengerjaan gambar ini emang diberi informasi dari owner, khususnya Bapak Temang, untuk memakai material maksimal 6 meter. Jadi ya diharuskan ada sambungan, karena untuk lokasinya emang susah untuk dilalui dengan mobil pengangkut yang berukuran panjang dan besar. Jadi maksimal 6 meter. Jadi diadakanlah ada sambungan join. Jadi ini kolom ya 250. Di sini ada stiffener penguat juga pakai plat tebal 8 mili. Saya jelaskan juga. Ini detail ukurannya. Jadi di sini standar bautnya juga saya terterakan. Untuk bautnya pakai 5/8, join platnya pakai tebal 10 mili gitu. Ini yang untuk sisi sebelah sini ya. Peletakannya juga saya tampilkan di sini. Mudah kan? Sangat mudah. Jadi gambar kerja nggak harus pakai 2 dimensi, sekarang udah pakai 3 dimensi. Jadi kalau ada permasalahan di lapangan sangat mudah untuk dibicarakan dan didiskusikan. Oke. Ini contohnya. Jadi ini setelah ada join sambungan, ini detail untuk yang join sambungan di sini. Saya jelaskan juga lubang baut untuk kolom dan balok. Di sini jadi di sini juga saya tampilkan gambarnya. Oke, setelah itu masuk ke kolom 2. Kolom 2 itu bagian ke arah ke bangunan C ini. Saya jelaskan juga sama seperti yang di bagian awal. Jadi ada lagi kolom 3, ini bagian penyusun struktur yang lanjutan ya, untuk dak lantai 2. Lantai 2 ya. Untuk bangunan ini ada 3 lantai sebenarnya. Lantai dasar, lantai 2 yang mau di model mezzanine, habis itu lantai di atasnya lantai 3. Gitu. Oke. Di sini saya jelaskan juga tingginya 4 meter dilengkapi dengan kolom beton bertulangnya untuk tinggi 1 meter. Di sini setelah jadi ini bisa jadi manual book kalau menurut saya buat pengerjaannya di lapangan. Sangat mudah dan Bapak Ibu bisa menjadi pengawas sendiri sebagai tolak ukur kontraktor dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi sangat lengkap. Jadi kenapa owner hanya pegang gambar rencana? Harusnya owner harus pegang gambar kerja gitu. Biasanya gambar kerja yang membuat biasanya kontraktor. Tapi kenapa tidak owner juga pegang gambar kerja, bukan gambar rencana lagi. Jadi semua gampang, sangat mudah. Dari ukuran juga saya jelaskan di sini. Untuk plat join baloknya seperti ini, joinnya seperti ini antara balok IWF dengan end plate, plat sambungan serta hose-nya sudah saya teraturkan. Jadi ukuran yang saya terterakan di sini full ukuran bisa diaplikasikan di lapangan. Untuk hose-nya ini dari potongan dari IWF 200 sendiri. Jadi balok ini pakai IWF 200 ya, saya jelaskan di sini. Stiffener juga saya jelaskan untuk plat tebal 8 mili. Oke, seperti itu. Sama dengan ini balok induk nomor 2 penyusunnya saya kasih untuk peletakannya juga sangat mudah diaplikasikan. Seperti ini juga. Oke. Nah, ini untuk balok induk nomor 5, detail dan jelas. Ini join sambungannya
Nah, bisa dilihat untuk komponen nomor 6 ini, untuk yang ini saya jelaskan di sini detail banget, pakai WF juga 200 untuk balok induk ya, untuk balok induknya. Join sambungannya balok induk seperti ini. Nah, jadi yang untuk sebagian sini untuk join tangga, struktur tangga. Jadi dilihat di sini bisa diaplikasikan, nggak bakal mengganggu untuk join tangganya sendiri. Sambungannya jelas. Jadi standarnya BIM ini, Build Information Modeling, jadi bisa diaplikasikan di lapangan. Dan gambar 3D-nya seperti ini itu bukan gambar 3D tampak ya, ini sudah detailing. Jadi ukuran bisa saya tarik ke dalam gambar kerja seperti ini. Di sini saya jelaskan balok induk, kolom, balok anak, material sudah, informasi material juga saya terterakan di sini. Untuk balok anaknya pakai IWF 150, tatanan balokannya seperti ini. Gitu. Jadi saling berkaitan semua antara struktur penyambung pertama, kedua, ketiga semua terkombin jadi satu dan Oke, untuk balok anak seperti ini, detail sambungannya seperti ini. Nah, peletakannya juga seperti ini, letaknya di mana, pasti sangat mudah diaplikasikan. Oke, kita lanjut juga balok anak ketiga. Untuk balok rangka jembatan ini juga balok bagian rangka atap juga hampir sama juga, saya pakai IWF 200 sama dengan balok anak dak ya. Oke, lengkap, material juga saya kasih note, semua lengkap, bracing juga, rafter kuda-kuda ini struktur terpenting ya untuk rangka atap, terutama rangka atap. Jadi saya jelaskan di sini urutannya dari peletakan plat, dudukan gordeng atap. Jadi saya terterakan di sini. Saling berkaitan untuk join detail rafter. Di sini dari end plate-nya lengkap. Plat join pakai 12 mili, lubang baut pakai M16 dengan standar ATB untuk bautnya 5/8. Jumlah 5x2, lengkap semua. Seperti itu. Jadi nah ini saya kasih juga mal derajatan, derajat pakai 10 derajat. Jadi untuk potongan kemiringan rafter atau kuda-kuda ya. Sangat mudah, sangat bisa dipahami, dan konsepnya pasti owner pasti seperti ini, gambarannya jadi lebih gampang lagi dengan penggunaan 3D modeling ini. Oke, CNP nya juga saya jelaskan ukurannya 6 meter, joinnya seperti apa. Di CNP di sini ada lubang tristang, jadi lengkap banget. Setelah itu kita join ke bangunan A ke C. Jadi di sini C ini ada komponen baru, saya jelaskan lagi di sini ada komponen baru kolom. Nah, langsung kita join lagi seperti ini, hampir sama dengan yang pertama. Oke, seperti ini. Lanjut lagi di B dan D sudah, habis itu maju ke E, F, G. Jadi begitu. Ini untuk rangka dak lantai hebelnya seperti ini. Itu rangka tangganya juga. Jadi rangka tangga saya desain standar ya, pakai standar bangunan tangga ya. Jadi untuk alasnya kurang lebih 20-30 cm, untuk penaikannya juga sekitar 20 cm. Jadi sudah saya pakai standarnya. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan derajatan juga saya sesuaikan seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang mau pakai rumah, mau buat rumah, khususnya untuk baja ya. Kalau beton hampir sama sebenarnya, hampir sama. Oke, terima kasih.